Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda. Di sini saya akan membersamai kalian dalam mentoring semester 2 untuk mata kuliah Intermediate Financial Accounting 1. Soal pertama ada kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Seperti piramida terbalik, ada 3 tingkat. Tingkat pertama ada tujuan dasar, tingkat kedua ada karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan, pada tingkat ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Pada tingkat pertama ada tujuan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya, dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Pada tingkat kedua ada karakteristik kualitatif. Yang pertama ada kualitas dasar, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada relevansi, adalah salah satu dari kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Komponennya ada nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Kualitas dasar yang kedua ada penyajian jujur, yang berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Komponennya ada kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas, membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna. Berdasarkan kualitas dasar sebelumnya, yaitu laporan keuangan harus dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Yang selanjutnya ada unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua ada liabilitas, yaitu utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Yang selanjutnya ada penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang terakhir ada beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Pada tingkatan ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Pada bagian asumsi, poin pertama ada entitas ekonomi. Perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Yang selanjutnya ada kelangsungan usaha atau going concern. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dari dan Saya ulangi, yang kedua ada kelangsungan usaha atau going concern. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Unit moneter, uang adalah denominator yang umum. Yang keempat adalah periodisitas. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Yang terakhir ada akrual. Transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Pada bagian prinsip, yang pertama ada pengukuran. Biaya perolehan atau cost umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Pada nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan,
atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Yang selanjutnya ada pengakuan beban. Harus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau bahkan gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyediaan jasa. Dengan terakhir ada pengungkapan penuh atau full disclosure, memberikan informasi yang cukup penting untuk memengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Diberikan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, serta informasi tambahan. Untuk yang terakhir, pada bagian kendala, yang pertama ada biaya. Biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Yang terakhir ada materialitas. Informasi dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa memengaruhi atau mengubah penilaian pengguna. Soal yang selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian PT Sukses per 31 Desember 2025. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, susunlah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025. Langkah pertama dalam penyusunan laporan posisi keuangan, kalian harus tahu dulu mana saja akun yang termasuk akun aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Karena selain itu akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi sebaiknya kalian tandai dulu mana saja akun-akun yang bukan ketiga akun tersebut. Di sini sudah jelas ya, ada warna merahnya di sini. Ini berarti akun-akun yang berwarna merah ini akan masuk ke laporan laba rugi dan tidak digunakan dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dibagi menjadi dua sisi. Pada sisi kanan ada aktiva, terdiri dari aktiva lancar, ada kas 7 juta rupiah, piutang usaha 10 juta rupiah, persediaan barang dagang 8 juta rupiah, perlengkapan 1.600.000 rupiah, sewa dibayar di muka 3 juta, iklan dibayar di muka 700.000 rupiah. Jumlah aktiva lancarnya ada 30.300.000 rupiah. Selanjutnya ada aktiva tetap, peralatan 20 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan 7 juta rupiah sehingga jumlah aktiva tetapnya menjadi 13 juta rupiah. Jumlah keseluruhan aktiva ada 43.300.000 rupiah. Untuk sisi sebelah kiri ada liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas terdiri dari utang usaha 12.500.000 rupiah, utang gaji 800.000 rupiah, jumlah liabilitasnya ada 13.300.000 rupiah. Untuk ekuitas yang pertama ada modal saham yaitu 20 juta rupiah, laba yang ditahan 10 juta rupiah, jumlah ekuitasnya ada 30 juta rupiah. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya 43.300.000 rupiah, sama dengan jumlah aktiva. Soal yang selanjutnya ada sistem pengendali internal, contoh penerapan dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk SPI kas pada perusahaan retail toko pakaian, contoh penerapannya, perusahaan tersebut menerapkan pemisahan fungsi. Kasir hanya terima uang, akuntan catat transaksi, dan supervisor setor bank. Kasir wajib memberikan struk dari sistem
POS atau Point of Sale untuk setiap transaksi, rekonsiliasi kas harian antara uang fisik, dan laporan point of sale. Setoran bank dilakukan 2 orang secara bersama, serta kas opname mendadak oleh internal audit minimal sekali seminggu. SPI bekerja dengan menciptakan mekanisme saling awasi (check and balance) melalui pemisahan fungsi sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai siklus kas dari awal hingga akhir. Sistem POS atau Point of Sale memastikan semua transaksi terekam dan menjadi dasar rekonsiliasi untuk mendeteksi selisih atau kehilangan secara real time. Setoran 2 orang mencegah penggelapan saat penyetoran, dan kas opname mendadak memberikan efek kejut yang mempersulit karyawan melakukan kecurangan karena setiap kejanggalan akan segera terdeteksi dan dapat ditelusuri jejaknya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.